Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tanda lonceng. Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Sebuah harus mengakui bahwa perekonomian Indonesia bahkan juga dunia, bukan hanya Indonesia saja, termasuk juga dunia, begitu ya. Akibat pandemi COVID-19 ini begitu buruknya dan begitu terpuruknya. Tetapi apakah benar-benar tidak ada harapan ya untuk perkembangan dan juga pertumbuhan ekonomi? Banyak yang masih meyakini bahwa masih ada banyak celah ya yang bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan untuk kemajuan atau pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Anda tengah menyimak Smart Business Talk dan pagi hari ini saya sudah bersama-sama dengan Mbahnya Dahsyat. Ada Patung Desem Waddingin. Yeay! Come on, semangat woi. Semangat woi. Gitu ya, luar biasa. Patung apa kabar? Mbahnya Dahsyat, kabar cuma dua, Dahsyat atau Mbahnya ya. Dahsyat. Hari ini kabarnya pas Mbahnya Dahsyat. Oke, makin kelihatan langsing ini. Oh iya, jadi olahraga terus gitu ya. Jadi sekarang sudah ada coachnya, jadi olahraga. Ternyata jadi hari ini kan bisa working from home, olahraga di rumah. Nah ini ada coach. Nah, coachnya jadi kalau dulu saya cuma treadmill biasa, sekarang dia nggak boleh, harus interval, harus long run, harus begini. Wah, itu ternyata sangat-sangat efektif. Terus kemudian timbangannya diganti. Nah, ini timbangannya yang ada untuk muscle-nya berapa, lemaknya berapa, mendadak jadi lebih seger, lebih jos, lebih slim, lebih segar ya. Oke. Ya. Mudah-mudahan juga Smart Listener sahabat Sonora juga merasakan hal yang sama ya. Jadi makin banyak yang melangsing, makin banyak yang lebih sehat gitu ya. Makin banyak yang tambah tebal. Gitu. Oke, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, pagi hari ini kita mau membahas mengenai topik bagaimana kemudian mempercepat recovery ekonomi Indonesia. Ada banyak celah loh yang bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk kita membantu ya recovery ekonomi Indonesia. Tapi sebelum sampai ke sini, sebelum sampai bagaimana kemudian kita mempercepat recovery ekonomi Indonesia. Patung, apa sih pentingnya kita membahas ini ya, bagaimana mempercepat recovery ekonomi Indonesia, karena banyak yang berpikir bahwa ya recovery ini tugasnya pemerintah, ngapain, saya kan ini pebisnis gitu kan, saya pelaku usaha yang tujuan utamanya adalah yang bagaimana bisa mendapatkan profit, membuat usaha saya jalan gitu. Silakan, monggo Pak Tung. Ya, jadi tentu saja kita penting untuk membantu pemikiran dan kemudian mulai dari diri kita sendiri juga di pemerintah. Jadi pemikirannya seperti ini. Hari ini begitu banyaknya yang saya catat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah nih ya. Saya akan minta Pak Diki untuk siap sharing gitu, karena sudah kita buatkan materi pada waktu saya diundang ke pertemuan, pada waktu itu undangannya untuk Muldoko. Pak Kepresidenan, terus kemudian juga ada pakar ekonomi, terus kemudian ada juga Pak Mardigu gitu ya, terus kemudian saya pribadi, jadi berempat untuk sharing roadmap Indonesia ekonomi recovery itu seperti apa. Nah, ternyata ini jadi sekarang sudah dilakukan pemerintah itu, kalau bahkan sebelumnya sudah ada yang namanya PKH, ada BLT, ada PKM. Nah lu, bedanya apa? Bansos. Ada yang pajak untuk UMKM dibebaskan, itu kan supaya Indonesia. Terus kemudian ada diskon pajak. Nah, kemudian ada subsidi bunga yang sampai sekarang jalannya kapan? Kelihatannya berhenti di mana? Ya. Padahal beritanya di mana-mana ya subsidi bunga itu ya. Katanya sekitar tahun yang lalu sudah ada, tapi tidak tahu pelaksanaannya itu ya. Terus kemudian ada juga yang namanya subsidi listrik. Kemudian ada padat karya tunai. Terus kemudian ada Kartu Indonesia Pintar, terus kemudian ada program New Normal. Maksudnya New Normal itu manusia istilahnya dulu mallnya ditutup, sekarang boleh mulai dibuka, gitu ya, tapi harus pakai prosedur New Normal. Gedung bioskop hampir aja dibuka, tapi masih ngeri-ngeri, batal lagi gitu ya.
Tapi intinya manusia mulai boleh dibuka untuk berusaha, tapi harus memenuhi standar protokol keamanan. Terus kemudian yang terakhir, Presiden bagi-bagi 2,4 juta untuk UMKM, sekian juta UMKM misalnya itu. Nah, ini adalah program-program yang sekian banyak yang dilakukan oleh pemerintah. Nih, Pak Diki tolong layarkan, boleh share screen ini Mbak Ola jadi di YouTube. Nah, ini ada share screen. Sudah siap untuk start. Nah, ini wah, ini Indonesia Recovery ini. Wah, ini yang sudah dijalankan ini. Ada PKH dengan e-wallet dan e-warungnya, ada kartu prakerja. Oke. Sebelum Pak Tung lanjut, ini nanti kan pendengar bertanya-tanya, saya kan lagi dengerin di radio, bagaimana saya bisa tahu? Oke, saya mau ajak Anda masuk ke YouTube kita, live YouTube pada pagi hari ini, ya, dan Anda bisa masuk ke channel Smart FM, di mana Anda bisa melihat screen atau catatan yang disiapkan oleh Pak Tung. Silahkan ya, supaya nanti Anda nggak bertanya-tanya. Saya masukkan di Twitter saya juga. Ya. Saya lihatnya di mana ini begitu ya. Silakan Anda boleh langsung live ke YouTube kami, dan mungkin Jovan juga bisa share link Zoom kita supaya kalau ada yang mau bergabung pagi hari ini di Zoom kita, silakan ya. Silakan Pak Tung dilanjutkan. Alamat YouTube-nya apa biar saya masukkan di Twitter saya? Linknya link Smart linknya adalah Smart FM. Diklik saja channel Smart FM begitu, maaf. Di YouTube Smart FM gitu aja ya? Ya, channel Smart FM. YouTube-nya Smart FM, yes, no. Atau ya, radio.fm.com ya. gitu, di website-nya. Langsung live sekarang ini. Silakan Pak Tung dilanjutkan. Yes, jadi inilah yang sudah banyak lagi, termasuk yang terakhir nih Pak Diki boleh ditambahkan. Kemarin Pak Presiden di Istana Negara Bogor mengundang UMKM dikasih 2,4 juta. It's just so nice, begitu ya. Nah, tapi kembali lagi, ini perhatikan, jadi pemikirannya itu adalah yang sekarang lagi trending di dunia, itu adalah namanya tingkatkan basic income. Maksudnya basic income itu ada dua macam. Jadi kalau yang dulu, yang namanya basic income itu adalah tanpa syarat. Kalau pemikiran saya, inilah yang sebetulnya mulai dilakukan oleh pemerintah. Basic income itu adalah dari tahun 1700 sekian, Thomas Paine itu sudah memikirkan bahwa alangkah baiknya seluruh masyarakat itu diberikan uang. Jadi mereka itu bisa bekerja. Sumbernya dari mana? Tenang, nanti ada masukannya begitu ya. Jadi diberikan uang, jadi mereka itu nggak usah kerja, tetap hidup. Karena hari ini kita butuh meningkatkan konsumsi. Kamu mau produksi seperti apa? Orang konsumsinya nggak ada. Konsumsinya berhenti kok. Orang nggak keluar, orang nggak makan, orang nggak jajan, orang nggak jadi pariwisata, nggak kemana-mana. Jadi butuh konsumsi. Nah, untuk bisa konsumsi, yang nomor satu tuh kita berikan istilahnya dari pemerintah seperti yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Jadi tetapi syaratnya kalau hari ini kan yang mau PKH, mau bantuan langsung tunai, mau PKM, terus kemudian bansos, kemudian pajak ini, syaratnya kan mereka miskin. Iya. Nah, miskin. Nah, ternyata tapi kurang, menurut saya kurang. Kayak misalnya 2,4 juta langsung di grant sekali lumayan daripada kalau misalnya BLT, terus kemudian 600.000, nah menurut saya kurang untuk mereka untuk supaya konsumsi ya kecil sekali, tapi lumayan daripada enggak. Jadi mestinya perlu di-riset dan ditingkatkan, at least misalnya setengah atau 2/3 dari yang sekarang ditentukan dari yang namanya uang upah minimum gitu ya, misalnya upah minimum 2,4 juta, ya harusnya 1,2 juta minimal setengah gitu ya di masing-masing daerah. Terus upah minimum kerja untuk misalnya 3,5 juta ya 1.750.000 misalnya. Jadi itu ditingkatkan. Pemikirannya seperti itu. Duitnya dari mana? Tenang nanti. Yang berikutnya kedua adalah harus plus. Pak, ditahan dulu penjelasan yang berikutnya, kita break sebentar ya supaya nanti tidak Smartnya nih. Wah, ini. Sampai di sini dulu Smart Listener, Anda bisa cermati apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tung ya, bagaimana kemudian itu syarat untuk bisa mendapatkan tadi ya harus miskin dan bukan harus miskin tapi memang kondisinya, dan Anda tahu jumlah masyarakat miskin Indonesia itu tergolong tinggi sekali. So apa yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita, apa yang bisa kita kerjakan minimal dari apa yang bisa kita punya. Tanggal 31 Juli ya itu bertepatan dengan momen Idul Adha yang kita kenal sebagai momen berkurban. Dan rasanya ini tepat sekali ya untuk menunjukkan kepedulian kita kepada sesama untuk mereka berkurban. Dan oleh karena itu kami mengadakan webinar
untuk Anda semuanya di tanggal 23 Juli. Webinar ini gratis ya, segera pastikan Anda bisa bergabung. Ada 3 narasumber yang nanti akan hadir, ada Ibu Afiliani, ada Bapak Aditya Warman dari Dewan Pengawas BP Jam Sostek, kemudian juga dari pengurus masyarakat ekonomi syariah ya. Nah, cara mendaftarnya ketik nama Anda, kemudian spasi usia, spasi kota, dan spasi WIA, Webinar Idul Adha. Kirimnya ke 0821 23459590. Sekali lagi ke 0821 23459590. Kami jeda sesaat, tetap bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung pagi hari ini, sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Tandanya kalau Anda bersemangat begitu ya, begitu Anda lihat di cermin ya atau di kamera itu Anda tersipu-sipu ngelihat Anda sendiri gitu. Seperti Patung pagi hari ini, wow. Jadi saya mau menguji karena apa? Karena Patung tuh makin hari makin langsing gitu ya. Jadi kita berburu nih sama-sama semakin langsing ya. Nah, tadi Patung sempat share ya bagaimana apa yang dilakukan oleh pemerintah ini ditujukan ada syaratnya. Tadi masyarakatnya dalam kondisi yang seperti apa kondisinya begitu ya. Kondisi kemiskinannya seperti apa. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Tetapi Smart Listener, kami mau mengingatkan Anda, itu sebabnya Smart FM sebagai inisiator untuk mendorong supaya ada pergerakan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Kami melihat bahwa momen Idul Adha ini adalah waktu yang pas banget ya untuk berkurban. So, apa sih dampaknya dan apa kemudian pengaruhnya terhadap recovery ekonomi Indonesia? Kami mengajak Anda untuk bergabung yuk. Pastikan Anda ikutan dalam webinar kami di tanggal 23 Juli ya. Daftarkan diri Anda segera ke 0821 23459590. Ketik nama Anda, kemudian spasi usia, spasi kota atau lokasi Anda, dan spasi WIA. Kirim sekarang ke 0821 23459590. Patung, boleh dilanjut? Tadi penjelasannya menarik sekali soal apa yang dilakukan oleh pemerintah, banyak banget ternyata, dan ada kaitannya juga dengan masyarakat miskin. Apakah itu semuanya sudah berbuah manis? Silakan Pak Tung dilanjutkan. Belum, karena di bulan April, Mei, Juni kita ekonomi turun 4,3% menurut Bu Sri Mulyani loh, bukan menurut saya. Kalau saya salah kutip tolong dibantu diralat begitu ya. Jadi untuk istilahnya kuartal ketiga ini pun kalau kita ini kurang, kelihatannya bisa jadi akan tambah minus gitu. Jadi Indonesia bukan minus yang paling tinggi di dunia, tapi sudah minus. Nah, kalau minus ini ke kuartal ketiga, otomatis kita berarti 3 bulan berikutnya sudah minus lagi, berarti kita confirm kita ikut resesi kan gitu ya. Resesi itu 6 bulan berturut-turut dalam 1 tahun, pertumbuhannya lebih rendah daripada GDP, itu berarti itu minus, berarti resesi. Sekarang Singapura yang sudah resesi Singapura ya Pak Tung ya? Ya, dia sudah 6 bulan toh, jadi lebih dari 6 bulan, makanya dia confirm resesi. Sedangkan Singapura sendiri minusnya itu sudah sampai 40% lebih. Nah, kalau minusnya 40% lebih, di atas 10% dalam waktu 2 tahun, itu namanya depresi. Itu kalau kita di Wikipedia, Oke. Ekonomi. Tapi dalam hal ini pemikirannya adalah yang namanya basic income itu seluruh masyarakat dikasih duit. Enak toh? Nah, itu bahkan Bernie Sanders, calon presiden Amerika, sudah mengeluarkan itu gitu. Nah, tapi tantangannya begini, nanti sumbernya dari mana nanti kita akan sampaikan sharing. Tapi kemudian yang kedua, tantangannya adalah gini, kalau dihabiskan semua, itu yang terjadi, ekonomi bergerak, tapi rakyatnya tetap miskin. Saya ulangi. Jadi kalau orang miskin terima, kayak di Amerika sekarang kan dikasih tunjangan $1.300 per orang. Satu keluarga bisa berapa ribu US dollar. Apa yang dilakukan? Habis-habisin. Mereka merasa dapat duit, tenang aja nanti dapat duit lagi, saya akan habiskan pergi ke mall, gitu ya, pergi ke mall. Jadi ada 2 macam lagi. Kekhawatiran berikutnya adalah dari Paul Krugman. Paul Krugman itu siapa? Pemenang Nobel Ekonomi. Dia bilang, satu, kalau dihabiskan, itu nanti ekonominya bergerak. Belanja-belanja. Tapi rakyatnya tetap miskin. Tetap miskin. Yang kaya kan yang jualan. Karena konsumsi terus ya. Konsumsi terus. Tapi kalau yang kedua yang diprediksi Paul Krugman,
ketika dalam kondisi resesi, krisis berkepanjangan, orang terima duit itu tidak dibelanjakan, mereka takut. Untuk itu Paul Krugman malah menentang yang namanya bagi-bagi duit, tapi dia namanya bagi-bagi voucher. Kalau voucher kan mau tidak mau dihabisin, kan itu bukan duit. Sebetulnya vouchernya voucher belanja sama dong Pak. Harus habis. Kalau dia malah harus habis supaya ekonomi bergerak. Tapi kalau dari pemikiran saya, dihabisin terus. Dia tidak punya modal untuk kerja, dia tidak punya modal untuk nanti mau belajar meningkatkan diri, tidak punya seperti ini. Jadi usulan ke pemerintah itu, kalau basic income itu kan sebetulnya ada beberapa macam, tapi intinya sebenarnya tanpa syarat, ya gitu ya. Tanpa syarat. Yang pertama, tanpa syarat manusia dibagi semua. Mau kaya mau miskin sama asal hidup dikasih. Jadi asal hidup. Ya, ini gabungan antara begini loh, antara sosialisme dengan kapitalisme. Kalau sosialisme sama rata, sama rasa semua, kamu mau pinter, mau goblok, tetap income-nya sama. Kamu mau profesor, mau petani, gini, income-nya sebenarnya sama. Terbukti gagal di dunia. Kapitalisme terbukti berhasil membuat orang-orang tertentu kaya. Tapi tetap ada banyak kemiskinan. Nah, ini jalur tengah, di mana tetap minimalnya di Bagbob, yang boleh kaya. Jadi minimal dapat income sekian, tapi yang tambah kaya. Jadi tidak ada yang miskin banget, tidak ada. Nah, pemikirannya seperti gabungan antara sosialisme dan kapitalisme, ya itulah namanya teori basic income. Sudah beratus-ratus tahun yang lalu, dan sudah ada banyak negara yang melakukan uji coba. Pak Diki sudah sampai saya kasih datanya banyak sekali. Jadi banyak sekali negara-negara seperti di Kanada sudah dicoba, di India, dan ternyata itu meningkatkan luar biasa istilahnya tingkat yang namanya kesejahteraan rakyat. Tadinya di India itu cuma dikasih $4 sebulan. Tapi $4 di sebulan itu sudah setengah dari kebutuhannya di India, di daerah tersebut, separuhnya. Jadi mereka tingkat putus sekolahnya sedikit. Terus kemudian yang namanya selain tingkat putus sekolahnya sedikit, mereka juga yang namanya masuk rumah sakitnya lebih sedikit. Jadi kesejahteraannya lebih bagus. Setelah di Kanada diuji coba juga, ternyata itu orang-orangnya nanti apakah jadi malas? Ternyata enggak. Yang berhenti kerja itu adalah rata-rata orang yang umur belasan, umur sekolah. Oke. Ya, bagus, berarti mereka sekolah. Yang kedua, ibu yang baru melahirkan. Ya. Sisanya mereka, lah ini, Kanada nih. Wah, ini Kanada ya. Ini hasil penelitiannya basic income. Mereka dikasih 10.000, 74 sampai 79. Jadi orang yang sakit turun dari 8 jadi 8,5%. Hanya 2 grup yang lebih, yaitu orang yang mengambil cuti hamil lebih lama, cuti melahirkan lebih banyak, dan tingkat ke sekolahnya yang naik jauh lebih banyak. Ini ada lagi Pak Diki. Banyak sekali penelitian yang sudah diteskan. Lanjut Pak Diki, nih. Kenapa sih basic statistik dari Kanada misalnya? Ini. Jadi ini orang-orang yang miskin itu sudah sedih nih. Jadi banyak sekali 4,9 juta, tapi ternyata begitu dites 10.000 bagus. Lanjut. Kenapa kok mereka rata-rata berhenti? Ini India. Di India 6.000 orang, $4 per bulan, 40% jadi improve, jadi kekurangan gizi tidak ada lagi, bukan tidak ada, tapi berkurang luar biasa. Alkohol jadi tidak ada yang meningkat, kan dicurigai kalau dikasih duit begini nanti pada foya-foya dan alkohol. Ternyata enggak gitu ya. Jadi saya punya banyak sekali data ini karena I do research gitu. Saya melakukan riset yang mendalam tentang orang-orang yang sudah, negara-negara yang sudah. Lanjut Pak Diki. Malah ada satu di Uganda, ini di Grand 382. Setelah 4 tahun, asetnya mereka naik 57%. Di Grand, kasih kayak Indonesia, kayak Presiden hari ini Grand 2,4 juta itu tadi ya. Penghasilannya meningkat 38% dibanding yang tidak meningkat Grand-nya ini. Jadi jam kerja naik lah gitu. Ya, jam kerjanya malah naik, sungguh menarik. Jadi bukan mereka tambah malas, tapi jam kerjanya naik. Tapi sistem Grand ini bukan yang langsung dikasih berturut-turut, enggak. Nah, jadi pemikirannya seperti apa sih? Nah, ada yang namanya basic income, yang tadi satu dikasih tanpa syarat. Kemudian yang kedua dengan syarat. Semakin bayar pajaknya Anda besar, dapat basic income-nya lebih kecil, berarti Anda mampu. Ya. Jadi itu berdasarkan grade, jadi terstruktur. Kalau di Indonesia khusus yang miskin, oke silakan. Tapi yang saya share ke pemerintah nih, lanjut Pak Diki. Jadi mestinya jadi e-wallet tadi. Kan e-wallet sekarang bagus dengan e-warung. Apa yang dilakukan? Ya e-wallet ini mestinya jadi ini pemikirannya begini, nih. Jadi basic income tapi plus edukasi. E-walletnya dikasih grand misalnya di 2.400.000, setengah wajib dipakai. Kalau tidak dipakai hilang. Jadi e-wallet kan sekarang pakai kartu. Sebelumnya besok boleh pakai handphone dan pakai satu yang namanya barcode. Lah pertanyaannya, kok rakyat pasti mau? Mau no. Anda buka barcode tak kasih 2,4 juta. Kira-kira beli handphone nggak dia? Beli. Nah, ketika mau nggak? Apalagi 2,4 juta setiap bulan, mau nggak?
Tahu lah, betul. Kira-kira jadi punya handphone nggak? Jadi punya handphone, betul. Jadi nanti namanya inklusi keuangan. Nah, nanti siapa yang buka ini bukan bank-bank, tapi melainkan langsung rekening catatan di BI. Jadi namanya nanti istilahnya e-rupiah atau yang namanya PERI, Pembayaran Elektronik Republik Indonesia. Atau kalau bahasa Inggrisnya BIP, seperti Alipay, seperti Dana, GoPay gitu ya. Termasuk seperti WePay, WeChat Pay gitu ya, Alipay. Nah ini sama, jadi nah setengah wajib dipakai, kalau tidak dipakai hilang. Setengah ditabung. Setiap tahun yang nomor 2 ini boleh dipakai setengah. Misalnya 1 juta yang ditabung gitu ya. 1 tahun kan jadi 12 juta. Nah 12 juta dia boleh pakai 6 juta. Keluarkan untuk apapun, untuk bangun rumahnya dia jadi asetnya jadi lebih meningkat, untuk istilahnya buat modal dia untuk meningkat. Yang satu doang yang tidak boleh, beli mata uang asing. Karena rupiah itu tidak akan pernah habis. Kalau dolar bisa habis. Kalau mata uang asing kita bisa habis. Nah itu yang menyebabkan kita. Nah hanya untuk khusus untuk yang boleh ke rupiah. Mata uang ini dibedakan. Sangat mudah dengan blockchain. Dengan blockchain itu cryptocurrency. Sangat mudah bahwa duit ini tidak bisa untuk beli dolar. Tampung. Dia hanya boleh beli barang, boleh beli untuk permodalan dia boleh. Nah dengan dia dipaksa setengah untuk nabung, maka dia akan punya kemampuan untuk besar. Dan boleh basic income ini dikasih waktu. Jadi mereka tidak merasa bahwa akan selama-lamanya akan terima gitu. Jadi kayak grant yang di Uganda tadi, dikasih grant sekian, ya wes kamu mati hidup rasakan. Dan e-wallet dan e-warung. Nah, jadi kalau e-warung ini tantangan saya merasa dugaan saya nih, mohon maaf Mas Sandi, Pak Anies, seperti OKOC. OKOC banyak yang tidak akan hidup karena mereka tidak punya teknik manajemen yang baik dan benar. Dan e-warung yang hari ini saya cari datanya masih belum dapat terus, semoga Dinas Sosial, Kementerian Sosial mau mengupdate saya. Berapa yang buka, berapa yang bangkrut sih? Curiga saya banyak yang bangkrut gara-gara... Bangkrut tapi tidak terinformasi ya? Nah, karena dianggap gini, e-warung itu keren banget karena e-wallet boleh belanjanya ke e-warung. Dan saran saya begini loh, Anda mau bangun sendiri, build itu lama. Anda boleh dong buy sistemnya. Atau Anda borrow sistemnya atau partneran. Udahlah dikasihkan e-warung itu ke Indomaret ataupun Alfamart. Itu akan jauh lebih jalan karena mereka udah professionally run and terbukti run. Kalau e-warung pemerintah, dugaan saya banyak dikorupsi, banyak pencurian, banyak stok hilang, jadi ini. Nah, betul. Kemudian, ini gini loh, jadi in the end of the day, bukan hanya pembagian uang saja yang akan meningkatkan. Ini sebetulnya Pak Jokowi sudah sadar. Cuma basic income hari ini, kalau saya bilang yang BLT jalan aja, yang PKH jalan aja, tapi ditambah. Kamu mau nggak ditambahin jadi dari 600.000 jadi 2.400.000 atau jadi 2 juta? Tetapi dengan syarat begitu ya? Nah, tapi dengan syaratnya apa? Edukasi. Maksudnya edukasi apa? Sebelum Anda terima, Anda ada teknik. Jadi ada terima misalnya pengetahuan tentang kecerdasan keuangan. Bahwa duit itu kalau di orang miskin terima duit langsung untuk, selain untuk apa yang dia butuhkan, mendadak dia nyicil sepeda motor. Ya. Boleh nggak? Boleh. Tapi cicil sepeda motornya jangan yang Honda CBR dulu ya. Jadi Anda beli aja motor yang secukupnya yang bisa untuk membuat Anda kerja. Misalnya Honda kuno itu, Honda Legend tahun 2000, 2 juta rupiah. Jadi ya itu jadi harus ada. Kemudian technical skill kalau misalnya mereka, ataupun cara berpikir mindset sudah. Tapi kembali lagi, dan edukasi ini sebetulnya masuk bukan hanya di orang miskin saja. Saran saya masuk ke buruh, ke petani, UMKM, pengangguran, yang mungkin kategorinya bukan miskin-miskin amat, tapi mereka harus ada nih. Contohnya kalau buruh. Jadi plus grant. Nah, kalau grant itu bagaimana? Kalau Anda lulus, problemnya begini loh. Kalau Anda lulus PKH itu gimana sih? Anda misalnya mendapatkan minimal dapat UMR penghasilan di tempat Anda selama 3 bulan berturut-turut atau 5 bulan berturut-turut, misalnya gitu ya. Anda kan dapat grant sekian juta, dapat misalnya 5 juta grant, 10 juta grant. Syaratnya 5 tahun tidak boleh ikut PKH lagi. Tetapi grant ini digunakan gunakan untuk mempelajarin para juara. Maksudnya apa para juara? Apa sih yang menjadi kebiasaan apa habit mereka begitu ya, Patung ya? Oke, Patung. Usaha apa? Mereka kemudian kita pelajari untuk bisa diajarkan kepada teman-teman PKH yang lain. Oke, Patung ditahan sebentar, kita harus sudah jeda. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, apa komentar Anda terhadap apa yang tadi dibahas oleh Patung? Setuju atau tidak setuju? Atau Anda punya pemikiran yang berbeda? Silakan boleh Anda share ke 0812 11 12 959. Kami jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadding In.
Smart listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, kalau Anda sedang menyaksikan YouTube channel Smart FM, maka pagi hari ini Anda melihat di screen kami ya, bagaimana cara atau upaya untuk meningkatkan basic income dengan berbagai upaya plus ada edukasinya. Barangkali ini yang sering kali terlupa. Sering kita menganggap bahwa kalau sudah terima uang, udah begitu aja gitu ya. Padahal yang membuat kita bisa melipat gandakan uang itu adalah karena ada edukasi. Nah, itu sebabnya Smart Listener pagi hari ini Patung menekankan beberapa hal yang sangat penting sekali. Di edukasi ini ada bicara tentang mindset, technical skill, soft skill, life skill, dan sebagainya. Ini yang rasanya di bagian mindset, technical skill, dan soft skill ini yang seringkali kita mau pangkas. Ya, kita lebih senang terima uangnya dan menghabiskannya. Nanti Pak Tung akan menggali, menajamkan bagaimana edukasi dalam hal mindset, technical skill, dan juga soft skill atau life skill ini. Tapi kami mau mengingatkan Anda bahwa ada salah satu upaya juga yang bisa kita lakukan, siapapun begitu ya, berkaitan dengan momen Idul Adha, kita bisa memanfaatkan atau memaksimalkan momen ini. Momen ini juga yang mengadakan bukan manusia, tapi memang Tuhan yang mengingatkan kita akan makna berkurban. So, pastikan Smart Listener, Anda bergabung bersama dengan kami di tanggal 23 Juli karena kami akan mengadakan webinar Idul Adha, ya, kerjasama antara Smart FM, kemudian Dompet Duafa, Masyarakat Ekonomi Syariah, dan juga BP Jam Sostek, ya, Ketenaga Kerjaan. So, kami mengajak Anda berpartisipasi dalam acara ini. Acara ini gratis, ya, dan acara ini benar-benar akan full banget edukasi yang tepat untuk memaknai berkurban tadi, supaya berkurbannya nggak jadi mubazir begitu. Dan setiap kambing yang kita beli atau sapi yang kita beli itu, Smart Listener, ternyata bisa menghidupkan ekonomi di Indonesia. Seberapa besar dampaknya? Nah, kami ajak Anda untuk ikut serta dalam acara ini. Daftarkan diri Anda, partner bisnis Anda, atau mungkin family Anda di seluruh Indonesia ini terbuka ya buat siapapun. Ketik nama Anda, kemudian spasi usia, spasi kota, dan spasi WIA, ya. Kirimnya ke 0821 2345 9590. Gampang ya nomornya ya. 0821 2345 9590. Patung, monggo dilanjut. Ini saya tertarik soal edukasi gitu. Patung kan selalu ya. Uang banyak satu hal, tetapi itu nggak jadi apa-apa kalau nggak ada edukasinya. Itu kan Patung seringkali menekankan itu. Nah, monggo dilanjut bagaimana mindset, technical skill, dan juga soft skill, life skill ini bisa dipertajam. Silakan Pak. Contohnya bagaimana, kapan syarat edukasi tadi, misalnya ya. Jadi mereka kalau dikasih duit, oke kan seneng hati, pasti kan download gitu ya. Kemudian ketika mereka mau pakai, misalnya ke e-walletnya dia, ataupun istilahnya yang nanti sudah namanya rupiah tadi begitu, yang tidak bisa diberikan dolar tapi hanya khusus untuk beli di warung misalnya begitu, itu mereka pada waktu mau belanja mereka harus kan begitu mau belanja cekleng akan ada download atau dikasih langsung di handphonenya, ataupun yang namanya pakai physically ini loh, misalnya cara mencari kerja, terus kemudian ada training ternak lele, ada training menjahit, ada training terus kemudian bagaimana sukses di multi level, kemudian bagaimana jadi agen asuransi, misalnya agen insurance, karena asuransi sangat dibutuhkan juga, khususnya pada waktu saat-saat pandemi itu penting sekali. Kalau Anda tidak di cover asuransi, ya belum tentu bisa. Misalnya contoh ada suster yang masuk di rumah sakit pemerintah pun ya sakit, ternyata pemerintah tidak bisa nangani, terpaksa harus pindah ke rumah sakit swasta. Di swasta ada alatnya, yang itu hanya dalam beberapa belas hari tagihannya 600 juta, berat juga itu ya. Jadi agen asuransi di multi level seperti apa, jadi agen properti, jadi ada pendidikan, cara cari kerja dengan kemungkinan berhasil, Anda dapat artikelnya, di mana Anda disuruh baca. Jadi artikel ini suruh baca, dan ada ujian pertanyaannya, jadi membuat mereka, yang jawab minimal nyari jawaban, boleh nyontek, tapi dengan nyontek tadi kan mereka baca. Iya. Kalau Anda lolos gini, maka Anda boleh dapat. Nah, tadi pertanyaan sederhana saja. Juga lagi edukasi. Pada waktu sebelum terima atau pada waktu mau membelanjakan, wajib
mengisi terlebih dahulu baru duitnya bisa dipakai. Wah, itu kan keren banget. Ya, ya. Nah, kemudian ini yang sangat sangat penting. Jadi pelajarin para juara. Pak Diki tolong yang program yang di Vietnam. Jadi di Vietnam itu dulu kelaparan, stunting. Jadi masih stunting itu anak-anak kecil sampai kurang gizi gitu ya. Terus kemudian diskusi ke WHO kemana, waduh, kemudian ke UNICEF, ke UNESCO, ke sana. Jadi ternyata pemecahannya begitu rumitnya. Wah, butuh sekian miliar US dollar, butuh sekian miliar, dan bangun sekolah, harus bangun rumah sakit, harus bangun infrastruktur, harus bangun jalan. Yes. Tapi kemudian ada satu orang, namanya Jerry Sternin, ini true story, based on true story. Jerry Sternin itu yang sebelah kiri. Dia datang pergi ke sana, bilang, pemerintah Vietnam, boleh nggak saya bantu? Ini satu orang agak gila nih mau bantu. Seluruh negara orang WHO, orang gini aja belum berhasil, ini satu orang mau bantu. Iya. Boleh apa? Apa yang dilakukan? Dia hanya pergi ke satu desa, dari sekian ratus desa yang kelaparan tadi, yang anak-anaknya kurang gizi. Kemudian dia mulai mengumpulkan ibu-ibu ini yang seperti yang di bawah. Ibu-ibu dikumpulkan untuk dicari siapa yang ternyata walaupun dia keluarganya miskin, ibunya juga tidak punya pendidikan, tapi anaknya seperti yang di atas. Itu yang di atas ada gambarnya tuh, agak montok gini, enak waktu ditimbang, keren gitu ya. Dia hanya mencari yang sukses. Nah ini jurus yang saya membuat Tung Desa Waringin jadi hari ini ya, namanya jurus nyontek. Cari yang berhasil kita contek. Bukan cari yang tidak berhasil, terus kemudian kita mikirin cara berhasilnya gimana. Boleh, silakan. Tapi lebih jauh, lebih mudah kita cari yang berhasil dan kita nyontek. Cari para juara, orang-orang yang PKH dan akhirnya lulus. Pokoknya lulus itu, akhirnya mereka dapat grant toh. Jadi gini, kalau yang miskin kemudian dikasih duit terus, yang akunya miskin terus. Disubsidi terus, ya bisa jadi ada dugaan malas, walaupun ternyata dibuktikan enggak loh. Yang di Kanada, di Uganda, begitu enggak loh ya. Jadi, tapi bagaimana dengan mental masyarakat di Indonesia sendiri kalau menurut Pak Tung gitu? Apakah kita sudah beranjak dari yang tadi ya, mental yang cuma sekedar menadahkan tangan, ke mental yang pengen memang belajar dari para juara tadi, Pak Tung? Nah, sekarang ini tugasnya pemerintah. Jadi kita tidak bisa istilahnya menggantungkan kebetulan rakyat saya bisa kasih duit, ternyata mereka mau belajar, mereka mau usaha seperti yang di Uganda, seperti yang di India, seperti yang di Kanada misalnya begitu ya. Kita lebih baik proaktif untuk mendidik dengan cara seperti tadi. Sebetulnya ide-ide ini juga sudah saya sampaikan ke Kementerian Sosial, bahkan saya dimasukkan di grup PKH dan Iwarung gitu ya, sudah dimasukkan. Tapi sekali lagi begini, jadi para juara ini kok bisa lulus gitu ya di grant, karena orang kalau enggak kan merasa miskin terus ya, sudah punya income yang miskin, dikasih duit terus. Nah, boleh nggak? Pak Tung, ditahan bagaimana para grant itu bisa menjadi juara? Satu sesi yang terakhir nanti akan kita tajamkan ya. Anda pasti penasaran, minta maaf ya. Kayaknya baru mulai ya. Kayaknya baru mulai ya. Dua pemikiran, duanya pun baru 2.1, masih 2.3 dari 6 pemikiran saya loh, ini belum disampaikan. Baru 2 loh ya. Oke, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kami mau informasikan bahwa di bulan Agustus nanti kami punya paket Merdeka, di mana salah satu pembicaranya ini adalah Pak Tung Desa Waringin ya. Dan materi-materi yang lebih tajam lagi ini akan dibagikan kepada Anda, revolusi untuk kehidupan dan kemudian juga untuk keuangan kita. Anda bisa mendapatkan informasinya kepada tim Smart FM, nanti kami akan sampaikan kepada Anda di tanggal berapa Pak Tung akan mengadakan webinar bersama dengan Smart FM. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, tingkatkan basic income plus dengan edukasi ini yang nanti kita mau tajamkan bagaimana sih belajar dari para juaranya ya, orang yang tadinya mereka miskin lalu kemudian dididik dan benar mengikuti berbagai pelatihan dan kemudian mereka bisa meningkat. Nah, Smart Listener, salah satu cara yang bisa kita lakukan itu bukan cuma sekedar artinya mengatakan kasihan ya mereka begitu ya, turut prihatin. Kita juga harus melakukan sesuatu, ada action. Dan momen Idul Adha mengajak kita untuk melakukan sesuatu, action, lihat sekitar kita, bukan hanya yang saat ini bisa dilihat oleh mata kita ya, yang mungkin ada di lingkungan kita, tetapi tahukah Anda bahwa ada banyak sekali masyarakat yang bahkan di pulau terluar, yang mungkin mereka jangankan makan daging, ngelihat dagingnya aja kayaknya belum pernah kali ya seumur hidup mereka karena kemiskinan mereka ini. Nah, Smart Listener,
momen Idul Adha adalah momen yang pas banget. Ini bukan manusia yang mengadakan, tetapi Tuhan sendiri yang mengingatkan kita untuk berkurban. So, kami mengajak Anda untuk ikut serta dalam webinar Idul Adha. Ini webinar yang benar-benar isinya syarat dengan edukasi tentang makna berkurban itu sendiri dan bagaimana kita berkurban di tanggal 23 Juli 2020 bersama dengan 3 narasumber kami. Ada Ibu Afiliannya, ada Pak Aditya Warman dari BPJS Ketenagakerjaan, lalu kemudian juga ada Pak Guntur ya. Beliau dari Masyarakat Ekonomi Syariah dan Dompet Duafa, sekaligus juga merupakan staf khusus dari Wakil Presiden. So, Smart Listener, silakan Anda bisa bergabung dalam acara kami ini. Acaranya gratis, so pastikan Anda ajak semua pihak, semua partner Anda, luangkan waktu untuk benar-benar mengikuti acara ini karena acaranya nggak lama. Ketik nama Anda, kemudian spasi usia, spasi kota, lalu kemudian spasi WIA ya, webinar Idul Adha. Silakan Anda boleh kirim ke 0821 2345 9590. Sekali lagi ke 0821 2345 9590. Patung, kita lanjut. Bagaimana tadi belajar dari para juara yang udah ya mereka dulu pernah ada di posisi yang miskin sekali dan kemudian belajar. Nah, itu kita belajarnya apa sih sebenarnya dari mereka? Silakan. Jadi sukses itu meninggalkan jejak. Kalau satu orang sukses, itu bisa jadi beruntung semata. Kalau terus-menerus dia sekian bulan terus bisa menghasilkan uang di atas AMR, maka mereka dikasih grant sekian juta, jadi lulus. Jadi dengan demikian mereka termotivasi untuk lulus. Jadi dengan termotivasi untuk lulus, apalagi dengan e-wallet tadi yang setengah harus dipakai, setengah harus ditabung. Setelah setahun misalnya jadi 12 juta hanya boleh dipakai 6 juta, setahun berikutnya 6 juta ditambah 12 juta jadi 18 juta boleh dipakai 9 juta, setiap tahun tabungannya makin banyak. Ketika mereka sudah di grant gitu ya, mereka meninggalkan jejak. Contohnya tadi, Jerry Sternin ternyata mempelajari di tempat-tempat orang tadi bukan dicari bagaimana orang yang kurang gizi supaya dapat banyak gizi, tapi dicari orang-orang yang dalam kondisi miskin, ibunya tidak punya pendidikan, tetap anaknya cukup gizi. Ternyata diselidikin cuma 3 hal sederhana yang dilakukan oleh ibu-ibu yang anaknya cukup gizi tadi. 1, mereka itu ternyata sehari makannya 4 kali. Jadi kalau Anda kepengen meningkatkan berat badan, anaknya 4 kali. Ibu-ibu yang lain bisa nggak? Oh, nggak bisa dong Pak, duitnya siapa? Loh, kemudian dia tanya sama ibunya, kok Anda bisa anaknya makan sehari 4 kali? Oh, biasanya kalau sehari makan kan 2 kali di Vietnam sana makanannya banyak. Sekarang nggak dibagi 4. Oh, cuma dibagi 4. Oh, itu saya juga bisa. Oke. Kemudian yang kedua, ternyata ibu-ibu tadi rajin nyuapin. Maksudnya rajin nyuapin itu, jadi kalau biasanya anaknya malas makan, kalau yang ibu-ibu yang lain dibiarin. Kalau ini nggak, langsung Oh, ternyata rajin nyuapin. Oke, nice. Yang ketiga, di sana ibu-ibu itu yang anaknya cukup gizi, segala macam yang bisa ditemukan, keong, kepiting kecil dicampurin, dimasukin. Tapi kan tidak semua daerah ada keong dan kepiting kecil gitu ya. Perhatikan, ternyata ada yang namanya kacang hijau. Jadi kacang hijau itu ternyata dikasihkan kepada anak-anak. Dan di sana banyak sekali dari segala macam. Jadi yang ketiga, campurin kacang hijau. Jadi hanya dengan 3 jurus sederhana, kemudian di sana langsung dipraktekkan semua dengan cara orang itu ditakut-takutin juga. Apakah Anda mau kalau anak Anda IQ-nya kurang 20%, kok jadi goblok? Mau. Apakah mau nanti anak Anda jadi miskin? Nggak mau. Nah kalau untuk itu, ini terbukti kalau kurang gizi, nanti anak Anda bukan hanya secara fisikalinya yang tidak tambah besar, tapi otaknya juga sumpret sehingga kalah bersaing sama orang-orang yang cukup gizi. Cara cukup gizi cuma 3 kok. Makanan dibagi 4, kemudian rajin nyuapin, yang ketiga ditambahin kacang hijau. Di sana ternyata kacang hijau murah sekali dan banyak. Hanya dengan itu saja. Ternyata pada waktu itu dites, hanya dalam waktu 2 bulan ditimbang lagi, anak-anaknya di daerah tersebut langsung bobotnya meningkat. Langsung disebarkan ke seluruh itu, ternyata mengurangi 60% dari sekian juta anak-anak yang kurang gizi. Seketika, hanya dalam waktu 6 bulan dengan hanya ide yang 1, 2, 3. Demikian juga, juara itu meninggalkan jejak. Nah, tugasnya nanti para juara itu ditinggalkan jejak. Saya spesialis, suruh wawancara saya, nanti kan saya ketahuan. Gitu. Tapi kembali lagi ini loh yang penting tingkatkan basic income. Kemudian dan edukasi. Kemudian yang kedua, ini baru aja selesai kemarin 1 Mei misalnya mau demo lagi, tanda demo banyak-banyak karena takut juga kena COVID begitu. Takutlah income. Tapi sekali lagi daripadanya buruh minta duitnya ditingkatkan basic income. Padahal yang membuat Anda sukses sekali lagi bukan hanya duitnya ditambah, tapi melainkan edukasi. Jadi alangkah baiknya buruh ini juga disubsidi oleh pemerintah, petani kecil, usaha mikro, pengangguran, kasih duit bukan hanya sekedar yang miskin, tetapi
kembali lagi dananya dari mana ini? 10% dari dana HRD sebenarnya di perbankan sudah loh. Di perbankan itu 10% dari dana HRD wajib digunakan untuk pendidikan. Apabila bank-bank tidak melakukan ini, maka 10% akan diambil alih oleh Bank Indonesia. Harus setor. Makanya bank-bank itu pendidikannya bagus sekali. Saya setahun dulu zaman di bank, ikut training minimal bisa 4 kali. Training A, training B, training C. Nah, kenapa enggak sekarang pemerintah mewajibkan? Jadi pakai peraturan pemerintah aja. Wajib bahwa 10% minimal digunakan untuk pendidikan dan harus kalau enggak didenda. Jadi dana pendidikan, jadi misalnya dana human resources-nya, gaji dan segala macam, tunjangan, ini ada totalnya 1 miliar ya berarti 100 juta harus digunakan untuk pendidikan. Anda menggunakan kelas sendiri, seperti bank-bank sekarang kan punya kelas masing-masing karena tidak mau duitnya keluar, tidak mau bayar trainer, jadi internal, ya tidak apa-apa. Tapi yang paling penting ada laporannya bahwa memang sudah digunakan untuk pendidikan edukasi. Jadi dengan demikian, buruh ini, petani kecil, usaha mikro diajarin kecerdasan keuangan, diajarin istilahnya bagaimana keluarga harmonis. Nah, keluarganya berantakan, cerai atau berantem terus ya tidak bisa produktif, mikiran yang aneh-aneh. Betul. Kemudian bagaimana istilahnya mendidik anak, no ya boleh toh. Bagaimana terus kemudian soft skill dan life skill-nya mereka serta technical skill, pendidikan supaya kalau buruh itu makin produktif, makin begini, mindset-nya lebih tepat tadi. Nah tapi inilah yang penting. Kemudian yang 2.3, ini baru 2 dari 6 pemikiran saya. Sekolah juga diajarin ini loh, ilmu-ilmu. Ini sudah saya share ke Menteri Pendidikan, itu zaman Pak Anies Baswedan tidak direspon karena beliaunya waktu itu sebentar ganti gitu ya. Nah, terus kemudian ke Pak Muhadjir itu respon paling luar biasa cepat, saya 2 kali diundang di Kementerian Pendidikan gitu ya. Tapi kembali lagi belum, mungkin karena dalam masa jabatannya tidak sempat untuk mengubah jadi materi-materi yang perlu diajarkan. Tidak usah mengubah lah, ditambah juga boleh. Ilmu berpikir penting nggak? Mengambil keputusan penting enggak? Cara cari kerja penting enggak? Kecerdasan keuangan penting enggak? Tapi ilmu yang penting ini enggak diajarkan di sekolah. Nah, kalau enggak diajarkan ini ke Pak Mas Nadiem, halo, woi. Sudah WA Anda 3 kali, ini 4 kali enggak dibuka sama sekali. Centangnya tetap enggak pernah centang biru gitu ya. Jadi itu jadi haru karena enggak pernah dibuka gitu ya. Padahal saya tahu nomor teleponnya, saya tahu sih mungkin karena banyak sekali yang kesibukannya ya. Tapi enggak apa-apa, Patung. Ilmu penting dalam kehidupan ini tidak akan mubazir karena pagi hari ini kita sudah bagikan, minta maaf banget, kita harus segera akhiri perbincangan kita. Jangan marah karena waktunya udah habis, tapi kita janjian nanti 2 minggu dari sekarang kita akan bahas ini lebih tajam lagi, banyak hal yang bisa kita bagikan ya. Dan smart listener, thank you banget, terima kasih banyak untuk Patung pagi hari ini udah berbagi banyak hal. Tadi kalau Anda yang ketinggalan, tadi semua yang disampaikan oleh Patung itu tersimpan di YouTube ya, di video di YouTube channel Smart FM. So Anda bisa ulang-ulang. Yang sudah mendapatkan catatan-catatan dari Patung ini, tenang aja, kita akan terus gali ini, bahas ini karena Patung itu benar-benar murah hati, tidak pelit berbagi ilmu ya kepada kita semuanya. Betul ya Patung ya? Ya, jadi teman-teman juga dalam kesempatan Idul Adha ini itu adalah kesempatan untuk kita gotong royong. Jadi Pancasila itu katanya itu yang saya dengarkan dari Bung Karno itu kalau disimpulkan satu Pancasila itu ya gotong royong. Jadi Idul Adha ya kesempatan kita bukan hanya berkurban saja hewan kurban, tapi ya silahkan Anda bantulah teman-teman yang kekurangan. Caranya gimana? Ya salurkan sebagian dari rezeki Anda gitu ataupun dari aset Anda untuk membantu kanan kiri kita. Itu salah satu yang kita bisa share kepada banyak orang. Masyarakat ya. Oke. Share ilmu tadi, ilmu dan materi. Baik. Oke, Patung kita pamit ya, Smart Listener sahabat Sonora. Patung, doa kami sehat-sehat terus supaya Patung bisa terus menginspirasi Indonesia ya. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, saya Ola Nurlija. Saya Tong Desa Waringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Brought to you by Smart FM Network. Smart FM Terima kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.